Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian, mengizinkan saya ujian PKL di semester ini. Langsung saja. Jadi PKL komunitas saya mengambil judul pemberdayaan remaja Bintara Tambak Rejo di masa pandemi menuju lingkungan Tambak Rejo yang asli dan bebas COVID-19. PKL ini berlangsung di Hunian Sementara Tambak Rejo dari tanggal 13 Juli sampai 30 Agustus 2020. Dan mengapa saya memilih Bintara Tambak Rejo? Karena Hunian Sementara Tambak Rejo ini terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan merupakan wilayah zona merah yang ada di Kota Semarang. Dan kondisi hunian sementara ini warganya padat dan berdempet-dempetan. Warganya memiliki mobilitas yang tinggi, kemudian fasilitas pendukung kesehatan yang kurang di sana, daerah yang perlu pendampingan, dan di sana lingkungan yang rentan terpapar penyakit. Jadi hal-hal apa yang harus segera dilaksanakan? Yang pertama, membentuk Satgas COVID-19, dan yang kedua, merancang dan menjadikan lingkungan Bintara Tambak Rejo asri. Di pembentukan Bintara Tambak Rejo ini, saya membentukkan Satgas COVID-19 tingkat RT ini, saya memberdayakan seluruh remaja yang ada di Bintara Tambak Rejo, dan saya memberi prokja dan pendampingan kepada teman-teman remaja agar kegiatan yang selama ini berlangsung di pandemi terarah dan terstruktur. Jadi ada edukasi tentang apa itu COVID, kemudian edukasi perawatan, adaptasi kebiasaan baru, terus penyemprotan disinfektan, pelatihan cuci tangan dengan sabun, dan pendataan penduduk rentan. Nah, ini struktur organisasi Satgas COVID-19 yang ada di Bintara Tambak Rejo, serta pembagian tugas divisi serta program kerjanya. Kemudian ini edukasi tentang pandemi, jadi edukasi apa itu COVID-19, edukasi adaptasi kebiasaan baru. Jadi edukasi ini menyasar seluruh anggota masyarakat yang berada di Bintara Tambak Rejo. Edukasi ini dilaksanakan dengan tatap muka dan penempelan media edukasi di tiap-tiap bedeng. Jadi di Bintara Tambak Rejo itu ada 3 bedeng, dan kami memasifkan penempelan media di setiap bedeng. Kemudian program mingguan itu ada penyemprotan disinfektan dan latihan cuci tangan dengan sabun yang menargetkan anak-anak yang ada di Tambak Rejo. Di setiap minggu remaja yang ada di Tambak Rejo aktif dan secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan yang kami dasar ya bedeng-bedeng, kemudian tempat-tempat yang sering digunakan warga untuk berkumpul. Dan ini pendataan penduduk rentan, jadi di Tambak Rejo banyak orang tua dan juga anak-anak. Kami mendata, sembari mendata kami mengedukasi pada orang tua agar lebih berhati-hati, lebih menjaga izin diri, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ini luaran A1 saya, ada struktur organisasi Satgas COVID-19, kemudian policy brief, dan kemudian fokus target saya yang kedua yaitu merancang dan menjadikan lingkungan Bintara Tambak Rejo asri dengan memberdayakan remaja Bintara Tambak Rejo yang berwadai dalam ikatan remaja Tambak Rejo. Maka saya ingin memberikan suatu karya kepada teman-teman, yaitu penanaman bibit mangrove, kemudian pembuatan taman toga Bintara Tambak Rejo dan Kerja Bakti setiap minggu. Penanaman bibit mangrove dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, dan acara ini diadakan di Tambak Milik Bintara Tambak Rejo dan juga didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan berhasil menanam 250 bibit mangrove. Ini Taman Toga Tambak Rejo berada di sebelah bedeng B yang dikelola ibu-ibu warga Tambak Rejo dan remaja Tambak Rejo. Ini kerja bakti yang dilakukan setiap Sabtu sore oleh remaja Bintara Tambak Rejo yang membersihkan lingkungan Bintara Tambak Rejo, baik dalam Bintara sendiri dan luar Bintara. Ini luaran A2 saya, dan di edukasi mangrove.
media terima dan media edukasi token. Keberlanjutan program. Jadi keberlanjutan program ini saya tergabung dalam advokasi Tambarjo sehingga masih sering ke sana, sering berhubungan dengan warga sana, dengan remaja sana, dan secara periodik atau berkala saya menanyakan tentang program-program yang selama PKL saya tinggali. Ya, cukup itu untuk PKL komunitas saya. Kemudian PKL institusi saya. Nah, PKL institusi saya mengambil judul pengembangan media literasi dan mengembangkan kebijakan program kesehatan berbasis teknologi tepat guna di Klinik Jatisari Indah. Klinik Jatisari Indah ini berada di kompleks saya dan sederet dengan rumah saya. Mengapa Klinik Jatisari Indah? Di klinik masyarakat sebagai salah satu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberi pelayanan penuh kepada masyarakat. Dan di klinik ini masih banyak petugas kesehatan yang belum tepat dalam menggunakan APD di masa pandemi, pengunjung fasilitas kesehatan yang masih banyak yang kurang tepat dalam menggunakan masker, dan belum adanya teknologi tepat guna dalam pencegahan COVID-19. Jadi hal-hal apa yang harus kita laksanakan? Itu mengembangkan media literasi tentang penggunaan APD selama masa pandemi COVID-19 yang dapat diakses oleh seluruh staf, pekerja, atau masyarakat institusi. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan berbasis teknologi tepat guna. Jadi ini saya mengembangkan media literasi tentang COVID-19 yang dapat diakses oleh seluruh pegawai atau staf serta masyarakat institusi atau wilayah kerja institusi. Edukasi tentang penggunaan APD. Media berupa explainer mengenai penggunaan APD sebagai petugas kesehatan yang diambil dari Kementerian Kesehatan. Kemudian edukasi tips pencegahan COVID-19 yang ada di tempat kerja, di klinik sendiri, dan di tempat-tempat public service yang berada di sekitar klinik. Kemudian edukasi panduan hidup dalam masa new normal. Nah, ini informasi data perubahan pengetahuan yang saya ambil ketika saya PKL. Berdasarkan tabel menunjukkan hasil pretest dan post-test tentang tingkat pengetahuan pegawai Klinik Jatisari Indah. Hasil pretest tingkat pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 8 orang, cukup 15 orang dan 7 orang. Sedangkan hasil post-test membuktikan bahwa tingkat kategori baik sebanyak 19 orang, cukup 11 orang, dan untuk kategori kurang sebanyak 0 orang. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan secara signifikan pengetahuan sesudah dilakukan intervensi. Kemudian ini informasi data perubahan sikap. Jadi berdasarkan tabel pretest dan post-test tentang sikap, hasil pretest sikap dengan kategori baik 7 orang, cukup 23 orang, dan kurang 0 orang. Sedangkan hasil post-test sikap kategori baik sebanyak 29 orang, cukup 1 orang, dan yang kurang 0 orang. Jadi dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan yang signifikan antara sikap sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Kemudian ini informasi data perubahan perilaku. Jadi tabel pretest dan post-test ini menunjukkan ada peningkatan perilaku antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Ini dia informasi data perubahan pengetahuan sikap dan perilaku. Nilai signifikan yang digunakan adalah menggunakan nilai Shapiro-Wilk yang karena jumlah responding kurang dari 50. Nilai Sikrist test tingkat pengetahuan sikap dan perilaku sebesar tersebut sehingga dinyatakan data tidak terdistribusi normal. Maka selanjutnya dilakukan uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon yang telah dilakukan menunjukkan nilai Pi kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan pengetahuan sikap dan perilaku pegawai atau staf sebelum dan sesudah intervensi tentang penggunaan APD di masa pandemi COVID-19. Ini luaran saya. Kemudian yang kedua, fokus target saya yaitu mengembangkan perencanaan program kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna. Kegiatan ini bertujuan agar staf dan masyarakat bisa memahami dan menerapkan dan meningkatkan kesadaran terhadap perihal penggunaan alat teknologi tepat guna. Sasarannya kepada staf pekerja yang ada di wilayah kerja klinik, kemudian sumber daya, alat TTG terbuat dari bahan pipa, sanitizer, poster sebagai bahan petunjuk penggunaan alat, dan ada manual book serta policy brief nantinya. Pelaksanaan program intervensi mulai jam 9 dan jumlah sasaran 5 orang kurang lebih. Pada kegiatan program ini sebelum dilaksanakan mengedukasi terkait tata cara penggunaan alat dispenser hand sanitizer ini, sistem injak dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan atau materi edukasi mengenai pencegahan dan penularan terkait COVID-19 yang meliputi apa itu COVID, bagaimana pencegahannya, bagaimana cara penularan dan bahayanya. Setelah edukasi dan sedikit penyuluhan dari materi yang disampaikan, selanjutnya staf atau pekerja atau masyarakat diberikan lembaran buku panduan tata cara penggunaan hand sanitizer injak yang telah dirancang dan tersedia di klinik Jati Indah. Nah, ini luaran di sebelumnya, ini produk TTG dan manual book penggunaan TTG-nya. Ini policy brief dan ini media edukasi penggunaan teknologi tepat guna. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kata dan perbuatan dari saya yang berkenan di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.